Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau coba bikin instalasi panel genset PLN auto ya, atau panel COS atau ATS, automatic transfer switch. Ini saya pakai kedua kontaktor 25 ampere buat PLN dan genset. Ini relay MY4, coil 4, relaynya coil 220 semua ya, antara relay dan kontaktor. Ini MCB buat sensingnya PLN, sensing PLN atau control power PLN. Ini satunya buat sensingnya genset atau control power buat genset. Kemudian kita siapkan lampu pilot nih buat indikator di pintu. Ini juga kabel instalasi siapin. Kita cuman gunain alat tang, obeng, tespen. Ini bagian busbarnya saya udah namain antara PLN, distribusi, dan genset. Ini saya lagi mainin fasa single pass bukan 3 pas. Ini relaynya nih, relay MY4 buat kunciannya, kontrol antara genset dan PLN. Dia di sini nih kunciannya. Ini video untuk detailnya, silahkan lihat di video ini. Cara kerja kontaktor dan relay udah saya pernah posting ya. Oke, kita bersiap untuk instalasi. Cuman saya siapin alat ini aja nih. Pertama kita main di PLN ya. PLN ini saya tuliskan LN sama G atau G. L itu listriknya atau strum, N nya netral, G nya grounding. Karena kita tarik dari L1 nya si kontaktor, kita masukkan ke busbarnya yang L nih. Bisa disimak di video langsung ya, kemana arahnya biar teman-teman tahu juga. Kemudian selanjutnya kita main di netral. Netral itu kita masukkan ke N yang di busbar, netralnya PLN. Ini kita rapihkan dulu biar konekannya bagus, kuat. Oke, yang netral masuk sini ya, masuk ke sampingnya pasasnya PLN tadi, L nya PLN tadi di kontaktor atas, berurutan. Netral sudah kita connect. Sekarang grounding kita masukkan ke sebelahnya. Ke sini ya, untuk kontaktor PLN. Koneksi harus kencang biar tidak ada kopong listrik yang menyebabkan panas dan terbakar. Ini untuk gensetnya sama posisinya LNG. Sekarang kita tarik dari busbarnya L genset. Ini untuk powernya ya, untuk listriknya genset kita masukkan ke sini.
kemudian netralnya ke sini. Ada tulisan N sudah kita siapkan, masukkan ke sebelahnya di sini konektornya untuk genset. Oke, lanjut ke groundingnya di genset ya. Sudah ada G yang di bus bar atau bus bar, kita masukin ke sini. Oke, ini bagian distribusi ini. Bagian distribusi ini sudah mencakup PLN dan genset, sudah berbentuk otomatis ya. Nantinya bisa dari genset, bisa dari PLN, tergantung mana yang sedang running. Nah, ini di jumper ya, bagian distribusi bawah ini di jumper. Pasang ketemu pasang, netral ketemu netral, dan grounding ketemu grounding. Sebenarnya untuk grounding ini bisa dikumpulin di satu bus bar ya, nggak mesti dikonek ke konektor, cuman ini biar rapi saya pasang berurutan saja. Oke, ini untuk panel untuk output distribusi ya. Dari dua konektor PLN dan genset kita satuin. Oke, yang pasang udah saya jumper. Sekarang netralnya saya jumper juga buat nanti pemakaian. Nah, ini lanjut ke grounding saya jumper juga. Jadi kedua konektor ini outputnya berhubungan, sedangkan inputnya dia bergantian, interlock bergantian ya. Nah, seperti ini ya jadinya setelah di jumper seperti ini. Jadi nanti mau PLN atau genset dia jadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan untuk distribusi atau pemakaiannya. Jadi nggak usah ribet-ribet nurunin naikin handle yang manual. Oke, sekarang waktunya kita connect untuk yang ke bus barnya, untuk koneksi ke pemakaian dari konektor yang dua ini yang udah kita jumper ya. Listrik kita tarik ke sini karena udah saya namain, ada P distribusi dan N distribusi, kemudian G distribusi. Sekarang netralnya ke sini. Sekarang groundingnya kita masukin juga. Oke, untuk power dasar sudah kita connect ya. Untuk power dasar, power yang membawa arus besar ya. Nah, untuk
Sekarang selanjutnya kita main ke sistem, ke instalasi kontrolnya ya. Ini kan di sini ada A2 nya genset dan PLN ya, bagian bawah. A2 itu kan buat coil untuk penggerak kontaktor. Jadi A2 nya netral kontaktor genset dan netral kontaktornya PLN. Kita langsung beri netral ke umum, ke masing-masing ini aja, ke masing-masing di busbar aja ya. Kita langsungin. Nah ini A1 nya A2 nya genset kita masukin ke busbar. Ini netral ya, saya bicara netral, yang biru ini netral. Kemudian netralnya untuk genset masuk ke A2 kontaktor genset. Ini seperti ini, langsung tarik netral dari busbar aja. A1 A2 itu kan buat coil masing-masing ya, 220 untuk penggerak kontaktor. Ini kita siapin untuk ini, kita bikin jumper untuk kontrolnya PLN. Ini power control PLN kita masukin ke pasanya PLN yang pertama datang. Ini pasar PLN yang pertama datang, kita masukin ke MCB. Pasar PLN yang pertama datang, yang masuk kontaktor kita masukkan ke MCB sensing atau power control. Ini seperti ini, kita satuin mendapatkan power ya. Power dasarnya si relay ini nanti ada di PLN, jadi prioritas on nya ini panel dari PLN yang diutamakan. Ini masuk ke MCB ya, jadi bila mana nanti PLN dan genset berbarengan nyala tuh nggak apa-apa, tetap PLN yang masuk. Oke, setelah masuk ke MCB, outputnya MCB ini masuk ke relay, coil relay untuk penggerak relay magnetiknya. Masukkan ke coil relay ya, coil relay. Oke, seperti ini. Kemudian kita siapin juga jumper. Jumpernya ini kita masukkan ke atas ya. Ke atas itu adalah dasarnya relay. Dasarnya relay yang bisa menjadi NO dan NC buat genset PLN. Dasar relay itu biasanya ada di barisan pertama. Barisan pertama setelah coil. Coil itu area bawah buat relay ya. Bagian trap atasnya itu
bar dasar untuk membagi NO dan NC PLN atau genset. Ini setelah kita connect di coil, kita masukkan ke NC atau normal close atau normal tanpa listrik, itu tidak menyambung. Nanti pada saat ada listrik baru menyambung. Ini ya, bisa diperhatiin seperti ini. Ini kita bicara kontrolnya PLN dulu. Oke, sekarang ini kita lanjut ke power dasarnya si genset, sensing buat genset, sama kita ambil power dasar, power utama yang datang dari genset. Seperti ini, kita minta pasanya atau listriknya. Seperti ini ya, sama yang tadi PLN, sekarang genset. Kita masukkan ke MCB, sensingnya genset atau power utama kontrolnya buat genset. Seperti ini MCB yang kanan ini buat genset. Kabel kontrol kita masukkan dulu ke sini. Ini ya, baru kita output masuk ke relay. Masuk ke relay bagian dasar dulu ya, urutan dasar seperti tadi, sejajar dengan PLN di relay. Oke, kita connect outputnya, kontrol outputnya sensing genset. Oke, seperti ini ya koneksinya. Ini adalah NC nya si genset. Kayak ini dari genset power dasar. Masuk ke MCB sensing, guys, keluarnya masuk ke barisan pertama relay ya, nih yang sini. Nah, ini genset, ini PLN. Oke, kunciannya ada di sini nih. Ini kuncian dasarnya nih, biar tidak beradu. Nih, si genset itu harus dapat NO normally, NC normally close. Kalau yang PLN normally open, NO diterap bagian ujung bawah ya. Nah, ini yang bawah PLN, yang atasnya genset. Ini yang genset, kita tarik ke sini. NC nya kontaktor PLN. Output relay yang genset masuknya ke NC kontaktor PLN.
karena NC itu normal close, jadi dia akan mengalir nanti pada saat PLN off. Dan pada saat PLN on nanti dia terkunci ya, tidak menyambung. Ini kita pindahin nih, kurang rapi. Ini kan sudah masuk yang genset ke NC nya PLN, NC nya kontaktor PLN, lalu kita hubungkan. Ini posisi normal, dia nyambung karena dia genset ya. Nah, kita masukin ke A1 kontaktor genset dari NC nya kontaktor PLN. Normal close, pada saat tidak ada listrik dia nyambung, pada saat PLN off maksudnya dia nyambung dan bisa menyuplai ke A1 nya kontaktor genset. Oke, yang sebelahnya tadi maaf nggak saya jelasin juga, untuk yang sebelahnya pun sama, yang PLN berarti kebalik, masuk ke NC nya genset. Ini kita connect lampu, untuk netralnya kita masukin ke masing-masing netral yang sudah ada ya, antara lampu indikator PLN dan genset yang ada di pintu nanti. Netralnya kita masukkan ke masing-masing netral bawaan antara PLN dan genset. Kemudian pasanya kita minta di A1 A2 nya genset atau PLN kontaktor, A2 nya kontaktor. Oke, kita coba gunakan kabel steker ini ya. Kita coba masukin ke power PLN dulu, karena ini percobaan ya, tidak ada dua beban, tidak ada dua sumber PLN dan genset, jadi kita nanti jumper aja, jumper seolah-olah ini ada dua sumber datang. Ini saya connect dulu ke PLN dari steker colokan ini. Nah, ini jumpernya buat seakan-akan power yang dari genset. Kita coba membuktikan cara kerjanya. Ini untuk percobaan kita jumper pasanya si PLN digabung di
digabung di busbar masuk ke pasanya genset. Ini untuk percobaannya, seolah-olah ada dua sumber listrik, PLN dan genset. Oke, pasa ke pasa dan netral ke netral untuk percobaan ini. Netral PLN ke netral genset. Masuk ke netral biru ya, biru itu netral, yang coklat itu pasa, kuning grounding. Oke, jumper sudah saya masukkan untuk akan kita percobaan. Nih, kita coba masukkan power PLN. Ini sensing PLN udah on tuh, yang biru, yang hijau hijau itu PLN nanti ceritanya, dan merah itu genset. Nah, ini dia tidak akan masuk kalau PLN masih on. Biarpun genset on, PLN on berbarengan, dia tidak akan masuk. Jadi yang menang nanti genset, kecuali nih saya matikan PLN baru genset masuk. Nah, ini mati semua karena sensing saya matikan semua nih, tidak ada pemasukan. Saya naikin PLN, ini akan menyala. Nah, berarti sekarang yang dipakai listrik PLN nih yang sedang on. Genset masuk pun tidak akan bermasalah, tetap PLN yang menang. Ini seperti ini, saya turunkan PLN, nah baru masuk genset. Nah, saya turunin, mati semua. Jadi yang kiri ini PLN, kanan itu power si genset nih. Genset jalan bila PLN off. Ini genset jalan, ini PLN lagi nih, coba PLN genset masuk, tidak masalah, tidak akan beradu ya, tidak akan beradu, kecuali PLN turun nih baru genset masuk. Jadi intinya akan bergantian, tidak akan pernah berbarengan masuk ya. Seperti ini nih cara kerja relay yang tadi dasar itu. Jadi kontrol utamanya ada di relay ini nih, untuk ngatur antar PLN dan genset ini. Nih dia akan di sini nih, kontrol utamanya ada di relay ini. Nah, ini cara kerjanya relay.